Halo guys, jumpa lagi dengan Unmovies dalam alur cerita film dengan gaya biasa, seadanya dan bicara sebisa-bisanya. Film yang mau kita bahas ini berjudul Devil Island yang baru dirilis baru bulan-bulan kemarin ini guys. Ya, tahun 2021 ini. Dan asal teman-teman semua tahu, film ini dibuat berdasarkan kisah nyata loh guys. Tepatnya di Pulau Bastoy, Fjord, Oslo. Film ini mengisahkan tentang Samantha yang pergi ke sebuah pulau terpencil, di mana pulau ini merupakan tempat tinggal kakek dan nenek Samantha dulu. Hanya saja kakek dan neneknya itu sudah meninggal secara bersamaan dan ditemukan oleh seorang sheriff yang bernama Thompson yang memang bertugas di wilayah tersebut. Dan memang kematian kakek dan nenek Samantha merupakan sesuatu yang janggal, tetapi memang begitulah yang terjadi dengan mereka. Dan sewaktu di pulau tersebut, Samantha pun menemukan fakta-fakta yang menakutkan dan juga misteri. Dan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung, saya ucapkan salam spesial, dan buat teman-teman semua semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Dan tanpa menunggu lama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya guys, ceki bro. Jesus Christ, girl! Kisah ini kita mulai dengan Sheriff Thompson yang biasa berkeliling di wilayah tugasnya dan tak sengaja singgah di rumah kakek dan neneknya Samantha. Setelah mengetuk pintu dan tak ada jawaban, Sheriff Thompson pun coba masuk ke dalam rumah tersebut dan kaget setelah melihat sesuatu di depannya sambil menutup hidung, dan dia pun berlari keluar dari rumah tersebut. Setelah peristiwa itu, 3 tahun kemudian, Samantha pun memutuskan untuk tinggal di pulau tersebut. Sepanjang perjalanan ke pulau tersebut, Samantha teringat momen-momen berziarah ke makam kakek dan neneknya, dan dia pun sampai di dermaga ke arah pulau tersebut, dan di situ dia sudah dijemput laki-laki tinggi besar yang bernama Michael sambil menunjukkan kapal pengangkut kepada Samantha. Di tengah perjalanan, Samantha melihat senjata api yang diselipkan di kapal Michael, dan tak lama kemudian Samantha pun sampai ke rumah di tengah pulau milik mendiang kakek dan neneknya itu. Michael pun mengecek keran air dan listrik, dan dia pun mengatakan bagus dan memberitahu cara memakai perahu kepada Samantha. Away from you is forward, towards you, reverse. Couldn't tell you. Sambil berbenah, Samantha pun menemukan foto-foto kenangannya sewaktu masih berumur 9 tahun yang dulu pun pernah ke situ. Ia pun mencoba-coba mencari sinyal untuk menghubungi ayahnya dan ingin bilang ke ayahnya yang bernama Carl dan bilang dia sudah di sana. Hi Dad, I'm here and it's just like I remember. Samantha pun keluar pulau untuk pergi ke semacam minimarket yang tidak seberapa jauh dari pulau tempat ia tinggal. Dan saat hendak pulang, Samantha disapa seseorang laki-laki yang bernama Mort dan bilang kepadanya jika ada masalah kapal, Samantha bisa menghubunginya, dan berpesan ke Samantha untuk berhati-hati di sana. I'd be careful out there. I will. Dan di sebuah pulau yang ke arah rumahnya, Samantha melihat seseorang yang memperhatikannya. Dan sesekali ada tetangga pulau yang melintas, dan Samantha pun berusaha ramah kepada mereka. Dan pada suatu malam saat beristirahat, Samantha mendengar suara-suara aneh dan ingin mengecek keluar. Karena merasa panik, Samantha pun mengambil pisau dan mencari ke sumber suara, yang ternyata itu pintu gudang yang terbuka dan terkena angin. Dan setelah menutupnya, Samantha kaget karena melihat sebuah kapal yang sepertinya memperhatikan ke rumahnya. Dengan agak ketakutan, Samantha pun kembali masuk ke rumahnya. Dan pada keesokan harinya datang Sheriff Thompson dan menyapanya. Dan Samantha pun ingat bahwa dialah yang telah menemukan jenazah kakek dan neneknya. Dan Sheriff Thompson pun memberitahu Samantha bahwa kakek neneknya sudah berada di situ selama 65 tahun. Dan Samantha pun memberitahu Sheriff tentang kejadian semalam di mana ia melihat perahu tidak jauh dari rumahnya. Last night, I came out and there was a boat about 100 feet away. Was it a man? Did you call out?
Bingo game, but not much else. Dan Samantha pun kaget setelah selesai mandi melihat Michael sudah ada di depan pintu dan bilang sekedar memeriksa Samantha apakah baik-baik saja. Dan Samantha pun bertanya kepada Michael bagaimana cara menghubunginya. Michael pun menjawab dengan jawaban yang agak aneh guys, bahwa dia ada di sekitaran tempat itu. I'll see you around then. Okay. Dan seperti biasa, keesokan harinya Samantha pun menghubungi ayahnya yang bernama Carl, namun tak pernah ada balasan. Dan pada malam berikutnya saat membaca buku, Samantha pun seperti mendengar sesuatu dan dia pun memeriksanya keluar dan ternyata kapal yang kemarin malam datang sudah ada di situ lagi. Can I help you? Dan Samantha pun kaget ada seseorang di dalam rumahnya dan itu jelas terlihat. Dan dia pun mengambil kayu dan mendatanginya. Dan dia pun tak menemukan apa-apa dan mendengar kapal pergi dari rumahnya. Dan pada pagi harinya dia melihat kapal Michael di situ. Namun Michaelnya tidak ada. Dan Samantha pun mengambil pistol dan pelampungnya. Dan Samantha pun terkejut melihat bingkisan kado yang sepertinya memang untuknya. Dan dia pun melihat isinya. Dan sangat terkejut setelah melihatnya. Ternyata itu fotonya yang ia taruh di pintu kulkas sewaktu dia datang ke rumahnya itu. Berarti ada seseorang yang masuk dan telah mengambilnya. Dan Samantha pun menghubungi nomor darurat dan tak lama dari itu Thompson pun datang ke situ. Dan Samantha pun menceritakan kepada Sheriff Thompson tentang kejadian itu. Hanya saja bingkisan itu telah lenyap entah kemana. Last night someone was in my house. I saw a shadow, and then I saw a boat on the backside leaving. My guess is he went diving and the boat broke free from the anchor. Don't like change. So this is my fault. Dan seperti biasa Samantha pun berbelanja ke minimarket yang dekat dengan rumahnya lagi-lagi untuk kebutuhan sehari-hari dan melihat seseorang yang mengawasinya seperti melihat pisang. Dan saat hendak pulang kapal Samantha kehabisan minyak dan Samantha pun mencoba menepi ke pulau tersebut dan melihat seseorang yang mengawasinya. Samantha pun menyapanya dan meminta tolong, namun orang tersebut seperti acuh tak acuh kepadanya. Dan Samantha pun menghampirinya. Dan Samantha pun masuk ke dalam pulau tersebut dan tiba-tiba Mort berada di tempat itu dan mengatakan telah melihatnya berjalan ke arah pulau tersebut. Dan Samantha pun bercerita melihat seorang wanita dan Mort pun bilang dan menjelaskan wanita itu bernama Hunter yang seorang bisu. Forget it. Wasting your time. Why is that? She's a mute. She don't like company either. How do you know I was here? Saw you walking in the woods as I was paying. Dan Mort pun memeriksa kapal Samantha dan Samantha pun bilang ada yang mencuri bahan bakarnya saat dia belanja. Dan Samantha pun sempat bilang ke Mort bahwa dia adalah seorang vegetarian dan Mort pun menjawab mengibaratkan hal itu sama seperti kelinci. I'm vegetarian. I only eat vegetables, fruits, nuts. What? A rabbit? Dan keesokan harinya setelah bangun dari tidur, Samantha pun melihat bungkusan lagi yang sama seperti yang kemarin. Dan dia pun menghampirinya dan memeriksanya. Dan alangkah terkejutnya melihat isi bingkisan itu yang ternyata seekor kelinci dan melaporkannya kepada Thompson. Karena kelinci tersebut sudah terbelah menjadi 4 bagian. This is funny to you? Go around to the other islands and see. What about Michael? Oh, Michael was never missing. Okay. Dan saat Mort memperbaiki kapal Samantha yang mogok kemarin, Samantha pun memberitahu ke Mort perihal bingkisan kelinci yang sudah terpotong-potong itu kepada Mort. Karena Mort kemarin bilang ke Samantha tentang vegetarian yang hampir sama dengan kelinci. Dan Samantha pun menanyakan tentang serigala. Dan Mort pun bilang untuk menemuinya di suatu tempat kalau mau menanyakan itu. This out in the open. You want to know the truth? I want to buy an extra gas can, though. Dan keesokan harinya Samantha berbelanja lagi untuk kebutuhannya dan ia mendapat pesan untuk segera pergi. Dan malam berikutnya Samantha pun menjadi tidak tenang dan dia seperti mendengar sesuatu di luar. Dan Samantha pun menghampirinya dengan membawa pistol dan melihat seorang wanita yang bernama Hunter dan ia membawakan Samantha semacam kue kukus. Mrs. Hunter? I am so sorry.
Can't tell you how bad I feel for almost. Dan layaknya tamu, Samantha pun membuatkan Hunter teh panas. Dan Hunter memberitahu Samantha di kertas tersebut tentang kalimat bahaya. Dan Samantha pun bertanya, dijawab Hunter lewat tulisan tangannya. Dan menulis kata serigala. Dan Samantha pun menjawab ia sering melihat itu dan itu apa artinya ke Hunter. Dan Hunter pun menjawab lewat tulisannya dan menyuruh pergi. Dan percakapannya pun terhenti karena air yang dimasak Samantha sudah mendidih. Saat hendak menghidangkan teh tersebut, Hunter pun sudah tidak ada di situ dan sudah berlalu pergi. Dan pada malam yang sama, Mort mendatangi Hunter karena ada yang hendak dibicarakan. Dan dia pun masuk ke dalam hutan pulau tersebut. Dan Mort melihat seseorang memakai topeng serigala. Dan ia pun dibunuh. Dan keesokan harinya saat Samantha mencicipi kue pemberian Hunter, ia menemukan foto seseorang yang memakai topeng serigala di kue tersebut. Dan Samantha pun melihat lokasi-lokasi yang berada di foto tersebut dan langsung ingin menyelidikinya ke tempat itu. Setibanya di lokasi itu, Samantha pun langsung masuk ke dalam hutan dan tanpa sengaja menemukan rumah dan dia juga melihat topeng serigala di situ. Dan karena Samantha pikir itu bahaya, Samantha pun langsung pergi dari tempat itu. Dan setibanya di rumahnya, Samantha pun terkejut lagi-lagi mendapat bingkisan kado yang serupa seperti yang sudah-sudah. Karena kesal, ia pun malas membukanya dan langsung memberikan tendangan penalti ke bingkisan itu. Karena setiap malam Samantha merasa diteror dan selalu dimasuki rumahnya itu, Samantha pun memasang jebakan yang dikaitkan ke lonceng kecil sehingga lonceng ini akan berbunyi nyaring jika ada sesuatu yang menyentuhnya, dan ia pun menaruhnya dekat dia tidur. Ternyata benar apa yang dipikirkan Samantha. Malam itu ia didatangi seseorang yang hendak membunuhnya dengan membawa martil menuju ke kamarnya. Dan orang itu pun menyentuh jebakan bel yang dipasang Samantha. Dan bel ini pun terus berbunyi. Orang ini pun terus masuk dan menuju kamar Samantha. Dan Samantha pun sudah berada di belakangnya dan menodongkan pistolnya. Dan ternyata dia itu Michael. Samantha pun sambil bertanya kenapa Michael ke situ dan kenapa mencoba mau menyakitinya. Dan saat ditanya-tanya, Michael pun malah menarik karpet yang diinjak Samantha dan Samantha pun terjatuh. Dan Samantha pun berhasil menancapkan martil ke kaki Michael dan mengambil pistol. Namun Michael sudah kabur. Samantha pun mengejarnya dan terus mencarinya. Dan dari kejauhan Samantha melihat Michael sudah di sebelah arah rumahnya. Dan Samantha pun terus mencarinya dan sambil terus menodongkan senjata. Dan akhirnya Samantha pun menemukannya dan bertanya kepada Michael, "Tidak seharusnya berakhir begini Michael, katakan saja kenapa?" tanya Samantha. Tetapi Michael malah hendak menyerangnya dan akhirnya Samantha pun menembaknya. Dan Samantha pun seakan-akan tak percaya dan bingung atas kejadian malam itu. Dan tak lama kemudian Sheriff Thompson pun datang. Dan Sheriff Thompson pun menjelaskan tentang penemuannya di rumah Michael dan ada foto-foto dan pakaian Samantha di sana. Dan setelah kejadian malam itu, 1 bulan ke depan semua menjadi normal dan seperti tidak ada masalah sama sekali. Hingga suatu malam bel jebakan Samantha pun berbunyi lagi dan Samantha pun menyelesaikannya dengan senapan laras panjangnya. Dan cerita pun selesai.